Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku cinta? Saya sebenarnya masih ini baik nggak masuk ya? Karena mungkin lagi musim sakit. Jadi tolong kelasnya balik. Baik, sebelum kita memulai kelas, angkatnya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi sebelumnya itu tentang bagaimana kelembagaan. Jadi materi selanjutnya yaitu kita akan masuki materi debat. Jadi bagaimana kita bisa berdebat dengan indah. Oke. Sebenarnya sebelum Bapak jelaskan ini ada yang udah tahu apa itu debat? Nggak tahu? Hah? Apa itu debat? Saya baca dulu. Apa itu? Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang membahas suatu topik tertentu secara logis dan terstruktur. Debat digunakan dalam berbagai dunia, pendidikan hingga pemerintahan. Oke. Jadi debat itu kegiatan adu argumentasi. Cuman cara kita berargumen atau cara kita berpendapat itu harus menggunakan teori yang logis. Kalau cuma sekedar debat-debat tongkrongan itu namanya debat kusir. Debat kusir itu nggak bisa diartikan debat yang nggak akan ada jalan siapnya itu nggak akan ada. Jadi di sini kita harus memberikan teori-teori yang relevan, teori-teori yang logis. Nah, debat itu digunakan dalam forum dunia, pendidikan hingga pemerintahan. Contohnya itu debat presiden atau debat antara calon-calon dewan. Selanjutnya tujuan debat itu yang pertama menguji kekuatan argumen. Yang bisa dijelaskan dari Bapak? Uji kekuatan argumen. Ya. Uji bahwa argumen itu benar atau tidaknya debat. Nah, jadi menguji kekuatan argumen itu bagaimana teori-teori yang kita sampaikan atau argumen-argumen yang kita sampaikan itu memiliki kekuatan. Bukan cuma sekedar ngomong kosong belaka. Kita harus memiliki apa itu namanya teori yang relevan dan logis juga. Yang kedua menyampaikan pendapat secara logis. Jadi apapun yang kita sampaikan itu bukan sekedar ngomong kosong ya. Jadi yang kita sampaikan itu memiliki ilmu semuanya. Jadi itu yang dinamakan pendapat. Yang ketiga itu ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, debat-debat kayak gini sering kita saksikan itu kalau debat antar presiden, bagaimana mereka calon-calon capres itu mengeluarkan saling berdebat bagaimana membuat bangsa ini lebih maju dengan proyek-proyek mereka. Yang keempat itu adalah menunjukkan sikap toleransi beda pendapat. Jadi kita ini harus menghargai pendapat orang lain, bukan semata-mata pendapat kita yang paling benar. Karena benar dan buruk itu kan relatif ya. Mungkin menurut kita benar, menurut orang lain. Selanjutnya, unsur-unsur debat. Yang pertama, ada tim oposisi, tim afirmatif, moderator, ini topik debat, mosi itu topik debat, dan ada penonton. Jadi masuk tim oposisi adalah tim yang bakal lawan kita. Tim oposisi itu sebagai lawan kita, sedangkan tim afirmatif itu adalah tim kita. Oke, jadi kita melawan oposisi. Jadi inilah yang kita lawan. Tim oposisi adalah tim yang memiliki kasus atau satu masalah. Dengan moderator itu sebagai penengah kita, sebagai penjembatan antara tim oposisi dan tim afirmatif. Dan mosi itu adalah topiknya, temanya. Jadi misalnya tema capres itu temanya bagaimana proyek-proyek kalian yang ketika kalian jadi 5 tahun ke depan. Nah, isinya. Kalau penonton dia itu kamera-kamera. Setelah tes. Jadi
Di sini ada struktur tersebar, ada 4. Yang pertama itu pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi pendukung, dan yang ketiga itu argumentasi tidak setuju, yang keempat kesimpulan. Jadi pernyataan pendapat itu pendapat kita tentang suatu kasus atau suatu masalah itu apa? Bukan semata-mata cuma kita ngomong doang. Jadi pernyataan pendapat kita itu maksud itu kayak apa yang kita pernyataan apa? Jadi kayak sudut pandang dari diri kita itu apa sih tentang tema tersebut, pendapat kita. Dan yang kedua itu argumentasi pendukung. Kalau di perkuliahan itu ada namanya dalam tujuan relevan itu ada namanya teori pendukung. Teori pertama itu adalah teori yang kita pakai sebagai pemberantasnya, penjelasan utamanya. Sedangkan teori kedua adalah teori pendukung. Di sini kita membutuhkan juga namanya argumentasi pendukung. Nah yang ketiga ada namanya argumentasi tidak setuju. Argumentasi tidak setuju itu bagaimana kita berargumen tidak setuju dengan pendapat lawan kita. Bukan hanya kita ngomong tidak setuju ya, tapi kita menggunakan teori-teori relevan dan logis. Barulah yang terakhir adalah kita simpulkan apa hasil dari debat itu menurut kita. Karena menurut lawan debat kita kan beda dari kesimpulannya. Seperti itu. Ciri-ciri kebahasaan. Rudy baca dulu nanti. Ciri-ciri kebahasaan yang pertama adalah kalimat persuasif, yang kedua kalimat kompleks, yang ketiga istilah ilmiah atau khusus, dan yang terakhir kata sambung argumentasi. Jadi kalimat persuasif itu kalimat yang mengajak. Jadi ketika debat kita harus bisa mengajak para penonton untuk agar setuju dengan pendapat-pendapat kita. Sedangkan yang kedua adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang jelas dan lugas, tidak bertele-tele saat kita menyampaikan perdebatan. Dan yang ketiga itu adalah istilah ilmiah atau khusus. Jadi kita menggunakan istilah-istilah ilmiah dalam konteks berdebat itu. Yang keempat adalah kata sambung argumentatif. Jadi kita menggunakan kata-kata yang berargumen yang dapat menggabungkan antara kalimat persuasif yang kompleks istilah ilmiah yang digabungkan menjadi kata sambung argumentatif. Nah, selanjutnya adalah sikap saat debat. Yang pertama, kita menghormati lawan bicara. Jika kita berdebat, kita harus menghormati pendapat dari lawan debat kita. Tidak semata-mata kita tidak memperhatikan atau kita malah ketika orang lawan kita debat kita malah sibuk sendiri. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Karena dalam forum debat itu setiap kelompok minimal juga selalu 10 menit atau 5 menit dalam mereka menyampaikan pendapat dan argumentasi mereka. Yang ketiga, menyampaikan argumen secara santun. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat atau argumentasi kita harus bisa menyampaikan itu secara santun, bukan dengan orang-orang atau tidak sopan. Yang keempat, mendengarkan pendapat orang lain. Dan ini sangat penting ya, karena bagaimana kita bisa mengumpulkan apa yang isi yang ada di dalam debat itu ketika kita tidak mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya, manfaat dalam debat. Manfaat debat dalam kehidupan. Pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kedua, melatih logika berpikir dan berpikir kritis. Yang ketiga, menurunkan sikap demokratis. Dan yang keempat, melatih kepercayaan diri dalam menyampaikan diri. Nah, yang dimaksud yang meningkatkan kemampuan komunikasi itu debat ini, semakin kita berani berbicara di depan umum, itu semakin kita akan berpola pikir agar komunikasi yang kita ucapkan itu semakin logis. Dan bukan cuma logis saja, kita ngomong ini nggak cuma ngomong-ngomong doang. Jadi ada yang teori yang kita pakai, pendapat orang yang kita pakai. Ketika kita mau sampai komunikasi bagus, kemampuan komunikasi bagus kita, itu kan mau nggak mau kita harus rajin membaca buku. Yang kedua, melatih logika berpikir dan berpikir kritis. Jadi manfaat debat dalam kehidupan itu mau nggak mau otak kita yang biasanya tumpul itu jadi tajam dan berpikir kritis. Yang ketiga, menunjukkan sikap demokratis atau saling menghargai. Jadi kita bisa menghargai pendapat orang lain, bukan cuma tidak memperhatikan saat lawan
terakhir itu melatih kepercayaan diri dalam menyampaikan ide. Jadi ketika kita debat, mau nggak mau kita harus pede dengan ide kita, dengan pendapat kita. Pernyataan refleksi. Nah, jadi Bapak mau nanya nih, apa pentingnya debat dalam kehidupan sekolah? Ya. Dalam kehidupan sekolah aja, kita nggak usah keluar kemana-mana. Melatih komunikasi diri. Kalau misalnya orang yang sering berkomunikasi seperti kata Bapak ini kan, artinya akan melancarkan cara berbicara dia gitu. Nah yang pertamanya dia gugup saat di depan, nanti dia bisa menjadi lebih berani karena dilatih dengan adanya debat. Yang kedua, apa yang kamu pelajari dari menyampaikan dan mendengarkan argumen? Sebenarnya diskusi. Apa diskusi? Yang kamu pelajari dari menyampaikan dan mendengarkan argumen. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari dalam menyampaikan dan mendengarkan? Jadi kayak kita tuh yang pertama kita bisa menyampaikan argumen kita pede ngomong enggak. Yang kedua kita bisa menghargai pendapat orang lain biar kemudian kita bisa mendapat sama kita. Yang ketiga berarti bagaimana tanggapan Nuri tentang berbedanya argumen dengan teman kamu? Bagaimana tanggapan kamu berbeda argumen dengan teman kamu? Jadi kamu ini sama aku berbeda argumen, pendapat kamu itu gimana? Saya menghargai pendapat dia, saya menghargai pendapat saya dihargai. Dan saling menghargai pendapat. Jadi seperti itu ya. Jadi debat itu bukan cuma kita melakukan marah-marah, mengosor dua itu namanya debat mesin. Debat tongkrongan itu boleh. Cuma kalau di forum pendidikan, forum informal itu kita nggak bisa. Di sini Bapak mau kasih contoh salah satu video debat yang mungkin bisa jadikan pelajaran. Dia menyebutkan bahwa debat itu logika, fakta, juga argumen-argumen. Ketika berkopi dan fakta dan saya juga nggak tahu. Saya setuju kopi dan saya ada yang dengan logika. Saya setuju. Jadi dia saya itu supaya orang bisa lebih bagus bikin komentar. Kapan orang membutuhkan logis? Kalau punya fakta dan tidak salah, justru kalau tidak ada fakta dan data, logika hanya diperlukan untuk mempromosikan sebagai kesimpulan. Kalau datanya tidak berpikir, datanya sendiri berfakta, datanya sendiri berbicara. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logika yang tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya pahami ya saya. Kalau ada data, kenapa yang berpikir? Karena analisis. Ini boleh dikatakan. Dia jatuh berarti bertambah. Kalau saya bilang saatnya yang paling pertama berarti mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu biologi tidak berbandingkan. Ada penelitian itu artinya ada gravitasi. Sebenarnya bisa belajar G kali
Itu data apa? Geodesi kita bukan. Ya, itu kan sebuah fakta yang ditentukan oleh Newton, betul ya? Artinya itu hal yang kemudian merupakan sebuah fakta yang kemudian diturunkan oleh Rumus. Nah, ketika kemudian langsung lompat pada logika tanpa fakta dan data, bagaimana kemudian bisa berpikir? Tadi saya terangkan bahwa ada 3 hati membuat desain ini. Dan bertanya, oke, bagaimana yang tahu dari kepalanya? Bagaimana kalau diberi untuk bisa ini? Di dalam ketiadaan fakta dari itu saya otak 12 menduga sampai mengukur masih yakini kalau apa yang sampaikan pemerintah objektif bukan fakta yang ada di persidangan. Jadi sebisanya kita ini problem ya, yang tadi kita itu kita, dan yang di sana itu adalah lawannya. Ini moderator yang kita. Oke, jadi seperti itu kalau kita harus menggunakan fakta, logis, juga argumen-argumen yang memang menguatkan kita. Data itu penting. Oke, jadi seperti itu aja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat 2 kelompok atau 3 kelompok karena sekarang koordinasi kita sebagai satu. Jadi pertemuan ke depan kita akan berdebat antara kelompok 1, 2, dan 3. Temanya apa ya temanya sedang hype sekarang? TikTok. Kita akan berdebat dengan tema TikTok. Apakah penting akun TikTok untuk anak muda di era sekarang? Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya apa? Yang kamu pahami tentang materi debat ini? Ya, kalau debat itu adalah argumentasi Pak yang bisa diperkuat dari data-data yang memang kita dapatkan. Nah, jadi kalau bahasa namanya itu debat itu kayak bukan cuma ngomong-ngomong doang, kita punya data, fakta juga teori-teori yang relevan gitu. Sekali pendapat. Terima kasih ya. Mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.